Sebelum kalian menyimak audiobox ini, silakan tekan tombol subscribe, like, kemudian komen dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Dita mengambil ponselnya yang berderet di atas nakas. Ada nama Dennis sebagai identitas pemanggil di layar. Sebenarnya ini bukan kali pertama Dennis mencoba menghubunginya. Sebelum Dennis menemui papa kemarin, lelaki itu telah mencoba menelponnya namun tak ia angkat. Dita tak menyangka bahwa Dennis memutuskan untuk datang ke rumahnya. Setelah sekian hari, rasanya sudah terlambat untuk memperbaiki segalanya meskipun Dennis ingin. Entahlah, Dita sudah kehilangan rasa percayanya kepada Dennis. Dita masih memandang layar ponselnya sampai panggilan dari Dennis usai tanpa ia angkat. Dan ternyata, panggilan terakhir barusan adalah yang ketujuh. Pertama menelpon adalah pukul 9 tadi, saat Dita sedang mengobrol dengan papa. Dan ini sudah pukul 11. Memutuskan untuk mengaktifkan mode senyap pada ponsel, Dita kemudian meletakkan benda itu di meja. Biarkan Dennis menelpon lagi, sudah tidak ada lagi hal yang perlu mereka bicarakan. Besok adalah mediasi dan rasanya Dita sudah tahu akhirnya. Barangkali perpisahan yang nyata tengah menyambut mereka. Masuk ke kamar mandi, Dita mencuci wajah dan kakinya. Ketika ia keluar lagi, layar ponsel tengah menyala. Ia duduk di tempat tidur dan melihat ponselnya lagi. Ada satu notifikasi pesan di sana. Ya, tentu saja dari Dennis. Dennis Maheswara. Aku ingin bicara. Kumohon, beri aku waktu sebentar saja, Dita. Datanglah lebih awal besok. Begitulah isi pesan dari Dennis. Dita tidak membalasnya. Dita harus tidur malam ini karena sepertinya besok akan menjadi hari yang berat untuknya. Dennis tahu segencar apapun dia mencecar ponsel Dita dengan panggilan dan pesan, gadis itu tidak akan menggubrisnya. Namun, tetap saja dia melakukan hal itu. Mereka harus benar-benar bicara. Dennis tak menginginkan adanya perpisahan. Bahkan bukan balasan dari Dita yang dia dapatkan, melainkan pesan dari Daniar yang meminta untuk bertemu dengannya. Perempuan itu juga mengirimkan chat panjang yang tampak berisi penjelasan, tetapi untuk membacanya pun Dennis malas. Dennis hanya ingin fokus pada istrinya, pada kelanjutan pernikahan mereka. Baiklah, Dennis memang bersalah, dan dia tidak akan menyangkal ataupun membela diri. Akan tetapi, tak pantaskah dia mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya? Besok mediasi. Dennis gusar memikirkan hasil mediasi tersebut. Dia berharap mediasi tersebut dapat berujung adanya kesepakatan dengan hasil yang akan membuat Dita menarik gugatan cerainya atau membatalkan gugatan tersebut. Bukan sebaliknya. Akhirnya waktu di malam itu dihabiskan Dennis tanpa bisa tidur akibat memikirkan nasib pernikahannya dengan Dita. Keesokannya, Dennis dikejutkan dengan kedatangan tamu tak diundang yang ikut andil besar dalam keretakan rumah tangganya. Daniar, perempuan itulah yang Dennis lihat di depan pintu depan rumah tepat setelah ia membuka pintu. Dennis, kita harus bicara. Maaf Daniar, semuanya sudah jelas bagiku. Balas Dennis tanpa ekspresi. Sebaiknya kamu pulang Daniar, aku sedang tidak ingin diganggu. Daniar tidak akan menyerah begitu saja. Setelah semua pesan dan teleponnya kepada Dennis tidak dibalas, dia merasa harus menemui Dennis secara langsung dan berbicara padanya. Maka dari itu dia nekat kemari dan berdiri di hadapan Dennis saat ini. Daniar tak akan menyia-nyiakan kepulangannya ke Indonesia. Tidak, meski mantan kekasihnya di London datang dan memaksakan hubungan mereka untuk kembali seperti dulu. Mike bukan siapa-siapa. Aku hanya pernah dekat dengannya, Dennis.
Jelas Daniar karena Dennis tetap memaksanya untuk pergi. Hubungan kami tidak seperti yang kamu bayangkan. Dennis menghela napas. Sungguh dia butuh untuk menenangkan otaknya dan ia tahu Daniar tidak akan membiarkannya untuk melakukan hal itu sebelum perempuan itu didengarkan. Jadi, dia menunjuk kursi di sebelah pintu, memberi isyarat supaya mereka duduk di sana. Dengan cepat Daniar duduk. Dengan gusar, dia kembali bersuara. Mike memang menyukaiku. Dia terus mendekatiku saat aku di London. Dia terus mengganggu. Aku menjadi tidak fokus dan terpaksa untuk pura-pura luluh agar dia tidak semakin ambisius agar kami bersama. Dennis mendengarkan penjelasan tersebut, akan tetapi pikirannya tak dapat fokus dengan hal itu. Suara Daniar seperti masuk melalui telinga kiri dan keluar melalui telinga kanan. Tak bersisa sedikit pun untuk ia cerna. Hanya satu yang ia tahu, bahwa kepercayaan yang telah retak tak akan bisa menyatu dengan normal seperti sedia kala. Seperti itulah yang mungkin diterasakan kepadanya. Aku mencintai kamu. Aku berjanji untuk pulang dan disinilah aku sekarang, bersama kamu. Kalau aku memang berniat main-main, aku tidak akan ada di sini saat ini, Dennis. Mike itu hanya pria gila yang terlalu terobsesi padaku. Dan sampai kamu hamil. Ekspresi Daniar berubah. Perempuan itu gelagapan saat menjawab. Dia berdeham kecil. Dia tak mungkin mengakui hal itu begitu saja tanpa membuat alibi yang bisa melindungi dirinya. Aku minta maaf untuk itu, tapi aku punya penjelasan yang masuk akal. Go ahead, jelaskan, kata Dennis singkat. Saat itu kami mabuk. Maksudku, aku bukan sengaja melakukannya. Kamu tahu kan betapa bebasnya kehidupan di luar negeri. Terlebih aku sendirian di sana. Berteman pun dengan orang-orang asing yang sebelumnya tidak aku kenal. Aku tidak punya siapa-siapa untuk berkeluh kesah saat ada masalah. Bisa langsung ke intinya. Dennis memotong dengan singkat. Daniar berdeham lagi. Dia menghela napas sesaat untuk menenangkan diri. Pikiranku sedang sangat buntu saat itu dan aku lari ke alkohol. Lalu kami tidak sengaja melakukannya. Sungguh, percaya padaku, Dennis. Dennis mengangguk-angguk. Boleh aku bicara? Dan Daniar menjawabnya dengan anggukan pula. Dennis menatap Daniar tepat di mata. Pertama, aku menunggu kamu bertahun-tahun, percaya dengan semua janji yang nyatanya selalu kamu ingkari. Kedua, usiaku sudah matang. Orang tuaku semakin menua dan mereka ingin segera melihatku menikah, sementara kamu dengan jam terbang tinggi sebagai desainer tidak bisa memberiku sebuah ikatan pernikahan. Ketiga, saat aku mulai lepas dari kamu dan sudah menikah, kamu pulang lalu memaksa masuk dalam kehidupan rumah tanggaku. Dan keempat, yang lebih parah, saat ini aku hampir dan mungkin akan bercerai. Sampai sejauh mana lagi kamu akan menghancurkanku, Niar? Daniar memandang Dennis tak percaya. Kamu menyalahkanku atas perceraian kamu ini. Tidak, aku hanya berusaha membuat kamu sadar. Niar, aku sudah menyesali semua perbuatan yang kulakukan pada Dita. Apa yang kita lakukan selama ini tanpa sadar sudah menyakitiku, menyakiti kamu, dan menyakiti Dita. Dia bahkan lebih sakit dari kita berdua. Aku tidak ingin melakukan dosa yang lebih parah lagi. Lalu kamu ingin kita juga berpisah? Berpisah? Sejak awal memang kita tidak punya jalan untuk bersatu, Niar. Perpisahan apa yang kamu bicarakan saat kenyataannya kita tidak pernah bersatu? Niar memejam, menarik napas dan mengembuskannya perlahan untuk menenangkan diri. Aku mencintai kamu, katanya singkat. Dennis menggeleng. Kita akan memiliki cinta kita masing-masing, bukan satu sama lain. Tapi, Dennis berdiri, otomatis menghentikan ucapan Daniar. Pulanglah, aku harus ke pengadilan. Dita mungkin sudah sampai di sana. Tapi, Dennis melangkah ke hadapan Daniar, memegang kedua lengan atas Niar dan menarik perempuan itu berdiri agar berhadapan dengannya. Niar, dengar, aku sudah menyadari kesalahanku. Sekarang giliran kamu. Tenangkan diri kamu, pikir baik-baik. Jangan gunakan keegoisanmu.
Jangan meletakkan kemauanmu di atas segalanya. Dennis meremas pundak perempuan itu. Kita pernah saling memiliki, dulu. Tapi saat ini, hatiku bukan untuk kamu lagi. Meski aku mungkin bercerai dengan Dita, aku tidak mau dan tidak akan pernah membina hubungan dengan kamu. Daripada kita hanya saling menyakiti, lebih baik kita berjalan sendiri-sendiri. Pulanglah, dan jadilah Daniar yang dulu. Perempuan baik dan berhati lembut. Setelahnya, Dennis meninggalkan Daniar mematung di teras rumahnya. Lelaki itu pergi dengan mobil, sementara Daniar terduduk di tempatnya semula, dengan tatapan kosong dan setetes air mata mengalir dari netranya. Bersama dengan hilangnya mobil Dennis dari pandangan, Niar tahu dan yakin bahwa hati Dennis memang tak lagi untuknya. Sementara itu, di pagi yang sama tepat di rumah Dita, gadis itu terbangun karena merasa sangat mual. Dia bahkan tak sempat mengumpulkan kesadaran saking parah mual yang dirasa. Gadis itu segera pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan apapun yang mengganggu perutnya. Sayangnya, tak ada sesuatu yang berarti yang keluar dari mulut. Dita juga merasa sangat pusing. Dia sampai harus berpegangan ke pinggir wastafel agar tak jatuh. Berkali-kali memuntahkan cairan yang tak begitu banyak, Dita langsung merasa lemas. Saat merasa mualnya reda, Dita mencuci mulut dan tangan, lantas tertatih untuk kembali ke kamar. Dia duduk di tepi tempat tidur sambil memegang kepala. Pasti maknya kambuh lagi. Dia menghela napas kesal. Melihat jam, ini baru pukul 6:30 pagi. Dita membuka laci untuk mencari obat mahnya. Dia biasa menyimpan obat mah di sana untuk berjaga-jaga. Bukannya menemukan obat mah, Dita justru melihat kalender lipat yang terletak di dalam laci. Bicara tentang kalender, Dita langsung pias. Jantungnya mendadak berdetak kencang. Dengan cepat, dia mengambil ponsel dan melihat kalender menstruasinya. Saat melihat keterangan bahwa haid terakhirnya sudah 1 bulan yang lalu, Dita lekas tercekat. Tidak mungkin. Dita tak sadar bahwa sejak perpisahannya dengan Dennis, dia tidak mendapat tanggal menstruasinya lagi. Ponsel di tangannya jatuh karena jemarinya terlalu lemas untuk menggenggam. Dugaan-dugaan itu menguras habis tenaganya. Apakah dia hamil? Hamil anaknya dengan Dennis di situasi seperti ini?